Ya, pemirsa, selain membawa semangat baru, pergantian tahun juga membawa tantangan hidup baru bagi masyarakat. Terlebih kenaikan dan mahalnya kebutuhan hidup setiap tahun menjadi masalah bagi sebagian masyarakat. Di awal tahun 2022, masyarakat terutama ibu rumah tangga sudah harus mulai mengatur strategi. Pasalnya sejumlah biaya energi pada tahun ini diperkirakan akan mengalami kenaikan, mulai dari harga gas LPG, listrik hingga BBM. Sejak 25 Desember lalu, gas LPG non-subsidi mengalami kenaikan Rp1.600 hingga Rp2.600 per kilogramnya. Sedangkan tahun ini, kenaikan tarif listrik golongan pelanggan non-subsidi diperkirakan naik dari Rp18.000 hingga Rp101.000 per bulan sesuai dengan golongannya. Selain itu, ada juga wacana penghapusan BBM di bawah RON 92, yaitu premium. Tidak hanya kenaikan harga energi, biaya pendidikan yang menjadi bekal penting bagi masa depan anak juga menjadi tantangan tersendiri. Namun biaya sekolah menjadi salah satu parameter utama pertimbangan para orang tua dalam memilih sekolah untuk sang buah hati. Di Indonesia, kenaikan biaya pendidikan setiap tahunnya mencapai 15 hingga 20%. Mahalnya biaya pendidikan menjadi masalah bagi sebagian masyarakat, dan hingga kini menabung menjadi salah satu solusi menghadapi tantangan tingginya biaya pendidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu pemirsa, bagaimana strategi mengelola keuangan dengan tantangan di tahun 2022? Kita bahas bersama dengan perencana keuangan Bapak Budi Raharjo. Halo, selamat siang Pak Budi. Selamat siang. Ya Pak Budi, ini tahun 2022 ini wacana kenaikan LPG, listrik juga akan naik. Belum lagi kemarin minyak goreng juga masih naik. Ini tantangan ke depan yang harus dilakukan atau dihadapi keluarga kecil seperti apa nih? Ya, jadi memang tiap tahun kita selalu menghadapi tantangan kenaikan-kenaikan biaya hidup, pendidikan, dan sebagainya ya. Tentunya kita harus bisa mensikapi gitu. Pertama yang harus kita perhatikan adalah masalah cash flow gitu. Belum tentu kenaikan pengeluaran itu dibarengi juga dengan kenaikan penghasilan. Jadi yang paling pertama adalah kita harus mengawasi cash flow kita. Baik itu pemasukan dan pengeluaran. Kalau ternyata kemarin pemasukan itu terdampak secara finansial, maka kita juga harus perhatikan nih, apakah dengan pemasukan yang baru, pengeluaran-pengeluaran kita bisa kita antisipasi. Terutama adalah pengeluaran-pengeluaran yang mengalami kenaikan tadi ya. Misalnya rokok ya, kemudian gas, pendidikan, dan mungkin bisa jadi juga cicilan-cicilan gitu. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin akan terjadi kenaikan juga dari sisi suku bunga yang bisa mempengaruhi juga kenaikan cicilan. Nah, dari situ kita maka harus mulai melakukan penyesuaian dari sisi pengeluaran. Pengeluaran mana yang mengalami kenaikan, maka kemudian kita harus juga mulai mengalihkan pengeluaran yang mengalami kenaikan itu dengan pengeluaran-pengeluaran yang ternyata masih bisa kita tekan atau mungkin bisa kita hilangkan. Jadi yang pertama adalah dari sisi cash flow. Yang kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah mencegah pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya mungkin impulsif gitu ya. Jadi apa sih pengeluaran impulsif? Itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang tanpa rencana. Misalnya karena tiba-tiba ada promosi, diskon, dan sebagainya. Nah, itu kita harus menghindarkan diri dari pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya impulsif, terutama di saat di awal-awal terjadinya kenaikan ya. Kita sih tidak berharap kenaikan-kenaikannya itu berlangsung secara sekaligus di tahun 2022 ini. Tapi kalau ternyata terjadi sekaligus, maka kita harus memperhatikan sekali nih pengeluaran apa yang ternyata harus kita sesuaikan. Jadi mungkin membuat anggaran baru buat rumah tangga itu menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah kita tetap harus mengamankan rencana-rencana tabungan dan investasi yang sudah berjalan ya. Tabungan rencana, kemudian investasi yang sudah berjalan misalnya buat pendidikan anak karena biaya pendidikan yang biasanya setiap tahun mengalami kenaikan gitu ya. Maka kita harus mengalokasikan terlebih dahulu nih sebelum kita konsumsi. Kalau kita punya penghasilan kita terima, itu kemudian kita alokasikan dulu. Ya. Nah, Pak Budi, soal anggaran untuk kedepannya, apakah perlu nggak sih, penting nggak sih ada dana khusus atau dana darurat dalam pengelolaan keuangan tersebut? Dana darurat adalah bagian dari fondasi keuangan yang sangat penting. Kenapa? Karena memang situasi keuangan itu bisa saja ada pengeluaran mendadak yang tentunya tidak bisa kita cover dari misalnya asuransi. Beberapa hal. Untuk pengeluaran-pengeluaran yang bisa kita cover dengan asuransi, maka sebaiknya kita memiliki asuransi, misalnya asuransi kesehatan. Tetapi beberapa pengeluaran darurat, misalnya untuk
perbaikan rumah, kendaraan, dan lain sebagainya, itu mau tidak mau kita harus melakukannya dengan kocek sendiri. Nah, kocek sendiri ini harus kita persiapkan. Nilai dana daruratnya juga harus kita perkuat gitu, misalnya tadinya 3 bulan pengeluaran, misalnya kita bisa tingkatkan menjadi misalnya 6 bulan pengeluaran. Jadi misalnya pengeluaran rumah tangga rata-rata 3 juta misalnya, maka kita bisa naikkan menjadi 6 kali pengeluaran, yaitu sekitar 18 juta. Itu yang paling basic. Pak Budi, ini kan anggarannya jadi banyak yang harus dialokasikan seperti dana darurat, tabungan, sekolah dan segala macam. Nah ini kalau detailnya seperti apa sih, persentasenya akan lebih besar kemana, lebih kecil kemana sebaiknya? Nah, kembali kepada prioritas masing-masing keluarga. Untuk keluarga baru yang baru saja punya anak, pasti ternyata mereka akan prioritasnya kepada pengeluaran untuk pendidikan anak misalnya, gitu ya. Untuk yang sudah menjelang pensiun pasti adalah mengalokasikan lebih banyak lagi untuk persiapan hari tua mereka gitu. Jadi kembali kepada situasi keluarga masing-masing. Untuk keluarga yang masih muda, yang masih belum punya anak, mungkin mereka akan prioritasnya kepada membeli aset yang bernilai besar. Nah, jadi setiap keluarga bisa melakukan prioritas sesuai dengan rencana mereka masing-masing. Apakah yang akan mereka raih dalam jangka pendek, menengah, dan panjang berikutnya gitu ya. Itu yang mereka harus prioritaskan. Kemudian akan lebih mereka bobotkan ke arah sana, seperti itu. Nah, Pak Budi, ini kan tadi kan tentang lansia dan juga keluarga kecil yang punya keluarga. Nah, kalau yang single ini sebenarnya lebih mudah sepertinya. Lalu tipsnya seperti apa nih kalau untuk yang single ya sepertinya? Untuk yang masih single, ya terutama yang misalnya belum berkeluarga, masih di awal karir, mereka bisa lebih banyak menabung dan berinvestasi untuk mulai membangun aset ya. Karena apa? Karena biaya hidup itu kan cenderung mengalami kenaikan, terutama juga aset-aset yang bernilai tinggi seperti rumah misalnya gitu. Jadi di saat mereka masih muda, terutama adalah kendali keuangan masih di tangan mereka, mereka bisa memprioritaskan untuk menabung jangka pendek, misalnya untuk persiapan menikah, membangun aset, membeli rumah dan sebagainya. Itu mereka bisa lebih prioritaskan. Di samping tetap boleh menikmati misalnya untuk liburan dan sebagainya yang untuk sifatnya rekreasi tetap boleh, tapi juga jangan berlebihan gitu seperti itu. Nah baik, terima kasih banyak Pak Budi Raharjo selaku perencana keuangan. Semoga juga ini kita bisa lebih berhemat lagi, berpikir lagi pemasukan pengeluaran agar tidak boncos di tahun 2022 ini pemirsa. Terima kasih Pak Budi. Ya pemirsa, seiring majunya teknologi digital, maka kecakapan digital masyarakat juga harus ditingkatkan. Mengenalkan teknologi digital pada anak-anak, di mana MNC Peduli menyalurkan perangkat komputer ke SDN Samudra Jaya 03 di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banjirop yang melanda Desa Samudra Jaya, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ditempuh tim MNC Peduli untuk mengantarkan seperangkat komputer untuk SD Negeri 03 Samudra Jaya. Bantuan ini menjadi program MNC Peduli mengenalkan teknologi kepada para siswa. Apalagi kepiawaian mengoperasikan perangkat digital sejak dini dibutuhkan guna dapat mengakses informasi, pengolahan konten, dan berkomunikasi. Kami sangat banyak mengucapkan sangat terima kasih karena memang di sini kami sangat serba kekurangan ya, karena memang dari kondisinya memang kurang memungkinkan juga. Pemerintahan setempat dan juga masyarakat sini menginginkan sumbangsinya, tapi alhamdulillah sudah diberikan, ada beberapa dan lain-lain sebagainya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Bantuan paket komputer ini sebagai upaya MNC Peduli untuk mengenalkan dunia digital kepada para siswa dalam program Generasi Cerdas Anak Bangsa. Tentunya salah satu harapan kami di MNC Peduli adalah untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa, karena yang kita ketahui anak-anak generasi muda adalah penerus negara kita ini juga gitu ke depannya. Selain paket komputer, MNC Peduli juga menyerahkan sejumlah alat kebersihan serta makanan ringan untuk para siswa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Lisa Oktaviani Iriansah, Edi Nugroho, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah terus mendorong kemajuan masyarakat Papua melalui Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini dilakukan melalui operasi Binmas Nokem di sejumlah wilayah, salah satunya Kabupaten Jayawijaya. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Binmas Nokem Polri merupakan satgas khusus di bawah operasi khusus Nemangkawi yang dibentuk pada Februari 2018. Menjalankan misi kemanusiaan di wilayah pegunungan Papua dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan tugas utama yang diemban Binmas Nokem Polri.
Ya pemirsa, inilah salah satu kegiatan dari Binmas Noken yang ada di Papua, tepatnya di Kabupaten Wamena. Seperti yang saya lakukan saat ini, saya sedang melakukan dari penggemburan tanah. Dan memang masih ada di sini, bisa dilihat bahwa banyaknya jenis-jenis tanaman yang bisa menjadi daya tarik atau dapat mengembangkan dari perekonomian yang ada di Wamena ini. Yuk kita lanjut. Melalui program Kasuari Ketahanan Pangan, Binmas Noken terus berupaya mensejahterakan anak negeri di bumi cendrawasih. Baik Binmas Noken Polri di Wamena, khususnya Polri Jayawijaya, kami ada program Kasuari kesejahteraan untuk anak negeri terkait dengan pertanian dan juga peternakan dan perikanan dan perindustrian. Kami dari Binmas Noken menyiapkan jagung, wortel, bunga kol, kol buah, sawi, dan kacang panjang, dan sayur-sayur yang lainnya. Masyarakat di Kabupaten Jayawijaya antusias mengikuti kegiatan Binmas Noken karena dinilai dapat mengembangkan potensi sumber daya alam, memajukan perekonomian, serta pendidikan masyarakat Papua. Saya sudah berapa tahun, 2-3 tahun ke depan ini sudah kami bekerja antara Binmas Noken, Polres Jayawijaya bekerja sama dengan masyarakat yang ada di kampung-kampung yang punya potensi alam Tuhan ciptakan ini, yang sementara kami punya usaha ini, Binmas Noken ini selalu bekerja sama dengan kami. Polda Papua juga tahun kemarin sudah datang kunjungan ke sini, dan Binmas yang ada di Kabupaten Jayawijaya selalu setia dengan masyarakat, kerjasama memberikan motivasi pandangan untuk masyarakat, untuk penanaman, untuk mensejahterakan kesejahteraan masyarakat di kampung-kampung. Maka dengan hasil bumi kami ini, kami bisa membiayai kita punya anak-anak yang nanti akan mau pergi pendidikan. Termasuk saya punya anak-anak sudah semua, ada beberapa siswa yang sudah perguruan tinggi. Sekitar 9 wilayah yang telah melaksanakan kegiatan Binmas Noken, diantaranya Wamena, Timika, Lanijaya, Nabire, dan Pania. Ya pemirsa, inilah hasil bumi dari Binmas Noken di Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia. Dan juga tidak hanya untuk bidang pertanian saja, Binmas Noken juga ada di bidang lain, yakni bidang perindustrian dan juga pengembangan wisata bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Jayawijaya. Dari Jayawijaya, Papua, Kevin Pakan, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, iNews yang masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.